Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Ini ada kasus ya, Shogun 125 F1 yang motornya mogok. Kasusnya dari sistem pengapiannya hilang. Sebelum kita masuk ke kasus untuk pengapiannya, sedikit saya jelaskan untuk dari sistem motor injeksinya ini mungkin agak berbeda dengan yang sekarang ya. Jadi ini sistemnya adalah DCP ataupun discharge pump. Maksudnya ini discharge pump adalah dalam satu komponen ini dia memiliki 3 komponen di dalamnya, yaitu adanya injektor, regulator, dan full pump itu sendiri. Jadi ini sistem kerjanya adalah dia didorong ya, disemprotkan teman dari aliran bahan bakar ini sendiri, dia tidak adanya tekanan, dia hanya gravitasi. Posisi aliran bahan bakar dari yang tinggi ke rendah, jadi di dalam selang ini tidak ada tekanan. Kalau dari sistem injeksinya pun ini sangat luar biasa untuk Shogun 125 F1 ya. Sudah dilengkapi dengan 7 sensor dan 4 aktuator ya, jadi sudah sangat lengkap. Dan di Shogun sendiri ada perbedaannya dari sensor O2 nya ya, karena di sini ya gimana Bu, 15. Untuk sistem sensor O2 nya dia menggunakan sistem pemanas atau heater ya, karena untuk Shogun 125 ini sendiri sensor O2 nya membaca pada saat suhu sudah di 80 derajat, jadi dia baru bisa membaca bisa gas buang dari buang bakar itu tadi. Jadi untuk sensor O2 nya di sini pun kabelnya ada 4 ya, karena dia ada sistem pemanas atau heaternya. Seperti motor-motor sekarang yang spot itu juga ada ya, tapi saya lupa tipenya apa. Jadi sekarang untuk kembali ke sistem penganalisaan, pada saat pengapian di Shogun 125 F1 ini tidak ada ya. Coba di starter. Adapun cara penanganannya, kita akan melakukan pengecekan dari jalur inputnya ke coil terlebih dahulu ya, 12 voltnya yang untuk standby. Pada saat di kontak on dia harus keluar 12 volt. Bisa menggunakan avometer ataupun test pen LED. Kita menggunakan test pen LED saja. Ini satu inputnya ke 12 volt, yang ini ke masa, kita kontak on ya, dia wajib keluar 12 volt, berarti output dari kontak ke coil dia 12 volt. Sekarang kita cek dari jalur signal yang dari ECU ke coil. Pada saat sudah dilakukan pengecekan seperti ini, pada saat di kontak on, bila lampu LED ini dia belum hidup dan di starter dia hidup, berarti kondisinya dia normal. Berarti ada permasalahan, tidak ada permasalahan di bagian sistem dari pulser jalur ECU ke coil ya. Nah, sekarang kita cek ini ada apinya atau tidak. Di sini dia tidak ada apinya, berarti kita sekarang masuk pengecekan ke pulsernya ya. Kita cek pulsernya aja. Sekarang kita cek di pulsernya ini ya, sudah terpasang. Kita mengecek bisa menggunakan APO ataupun kalau saya biasa menggunakan test pen LED atau lampu LED seperti ini ya. Ini pun kadang masih bisa tertipu dengan posisi pulser yang lemah ya. Yang biasa lebih efektif lagi bisa menggunakan APO digital ataupun APO analog. Sekarang pada posisi seperti ini bisa diputar magnetnya ataupun di engkol ya. Di dalam kondisi kontak off juga tidak apa-apa. Coba di engkol ada apinya atau tidak. Oh. Di sini pulser ada apinya. Tapi kok dari signalnya ECU ke coil ini tidak ada. Nanti kita harus mengecek jalur
output dan inputnya dari pulser ke ECU. Coba sekarang kita cek output dan inputnya, cek konektivitas kabel ya. Nah, saya juga sebenarnya sudah menggunakan scanner CS ya, cuman masih tidak terkoneksi. Coba aja dicek pakai apometer untuk konektivitas kabelnya. Sudah Pak. Nah, saya push dulu. Kita cek konektivitas kabel dulu ya. Kita cek konektivitas kabel yang dari sini. Jadi kalau antara warna kabel ini, luarnya ini pun sudah berbeda ya kabelnya. Jadi ini warna biru dan hitam polos ya. Coklat, hitam strip coklat. Masuk ke skala untuk buzzer ya. Kita cek konektivitas. Ya, konektivitas kabel baik. Yang satu lagi. Ya, konektivitas kabelnya pun baik. Ini jadi satu dilema ya. Pada saat signal dari ECU itu tidak ada, tapi dari pulser itu sendiri yang masuk ke ECU itu memberikan signal, tapi outputnya yang dari ECU ke coil itu tidak ada. Apa kita harus berani ponis ECU? Kayaknya kalau untuk berani ponis ECU ini belum berani, karena ECU nya sendiri nih harganya lumayan mahal, mungkin sekitar 1,8 bahkan sampai 2 juta ya. Coba sekarang kita menggunakan apometer untuk mengecek dari nilai tahanannya pulsernya pakai ohm ya. Coba berapa nilainya. Kalau memang belum yakin, saya pun untuk nilai dari pengecekan menggunakan apo ini pun kan pada saat suhu dingin dan panas ya, seharusnya sih terbaca berapa, 255. Sebenarnya kalau dalam kondisi seperti ini pembacaan sudah dikatakan normal kalau dilihat dari di teori-teori buku ya. Ini normal pulsernya. Cuma ini saya hanya berani berspekulasi, daripada kita spekulasi mengganti ECU, kita spekulasi untuk penggantian pulser. Walaupun kita cek tadi posisinya dengan lampu LED dia menyala, dengan apometer pun nilainya baik, cuman tidak ada salahnya karena mungkin pulsar itu nilainya harganya tidak terlalu mahal. Mekanik perlu adanya kita spekulasi ya. Kita boleh percaya dengan alat ukur, cuman kita lebih baik memastikan langsung dibuka, kita cek dari dalamnya posisi pulsarnya nilainya berapa ya, dibuka aja. Ohm. Rusak. Stop.
penggantian pulser. ECU nya dipasang. Di awal kita cek, dari awal tadi sudah 12 voltnya standby ada ya. Sekarang ini kita cek signal yang dari ECU ke coil pada saat kontak on. Saat kontak on seperti ini, dia lampu LED belum menyala. Coba kita lakukan kick starter. Ini sudah ada signal ya, sudah ada signal. Jadi sebenarnya tadi pada saat terukur, pada kita diukur tadi menggunakan avometer, jadi posisi kayak pulser tadi itu memang keadaannya lemah ya, jadi bukan mati tapi lemah. Jadi untuk apa ya, bukannya kita tidak percaya dengan alat ukur, cuman tadi pada saat kita ukur dalam kondisi pulser itu sendiri dalam keadaan abnormal ataupun dalam keadaan normal, karena posisi setengah mati itu mungkin agak sulit ya, seperti ini. Sekarang kita cek, masukkan kabelnya. Kita lihat posisi dari signalnya yang masuk ke injektor juga ya. Pada saat posisi di kontak on, sistem aktuator juga kan akan bekerja ya kan. Ya, ini sudah bekerja. Tadi pun awalnya juga bekerja ya. Sekarang kita cek apinya, jengkol. Sekarang apinya yang dari coil sudah ada. Coba kita sekarang pasang busi. Mudah-mudahan ini kasusnya selesai untuk Shogun, hanya di bagian pulser saja. Cuman ini mungkin sedikit akan saya tambahi untuk sistem kerjanya Shogun 125, ataupun pada saat api hilang ya di motor, mungkin sistemnya sama kalau menurut saya. Dipasang coil aja. Pul apa? Kop busi. Ini pun oli belum sempat terpasang ya. Jadi ini hanya kita menghidupkan sebentar saja. Ayo diangkat. Ya, motor hidup. Cuman kita belum bisa ngecek data ya. Ini motor, yang penting motor hidup gitu saja. Jadi sebenarnya kalau di motor injeksi yang sekarang, pada saat misalnya terjadinya disconnect, kita maksudnya arus putus sambung di bagian injektor ini pun, pada saat dia tidak terhubung misalnya, ini pun bisa menyebabkan pengapian hilang. Kenapa? Karena injektor ini kan fungsinya sebagai aktuator ataupun pesuruh lah ya. Pada saat pesuruh ini harusnya dia selalu standby. Nah, pada saat ECU, pada saat motornya harus dihidupkan, injektor ini dalam keadaan harus sudah standby. Tapi pada saat misalnya nih terjadinya disconnect ataupun tidak terkoneksi ya jalur dari injektor ini tadi, itu pun akan mengakibatkan dari pengapian akan hilang. Cuman di kasus ini berbeda. Jadi ini tadi posisi dari sistem kerja full pump, injektor dia bekerja, tapi pengapian hilang. Jadi pada saat di kontak on, full pump tidak bekerja, itu bisa dipastikan kita harus bisa mengecek dari jalur injektornya 12 volt, ataupun signal dari injektor, ataupun injektor itu berfungsi atau tidak, baru kita lari ke CKP. Seperti halnya di ini menggunakan MAKS ya, Miyuchi juga. Pada saat ini pun terlepas, secara otomatis pengapian akan hilang, sistem full pump tidak akan bekerja. Nah, jadi menurut saya pun, walaupun ini sistem injeksi yang lama, cuman kalau sistemnya masih sama seperti yang injeksi sekarang, yang perbedaannya hanya dia menggunakan
DCP ataupun discharge pump yang lebih simple, tidak adanya full pump untuk penambah tekanan ya di dalam tangki seperti itu. Jadi untuk kasusnya Shogun 125 F1 yang mogok karena pengapian hilang, ini saya anggap selesai. Kasus bermasalah di bagian pulser. Sekian, terima kasih.